Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat, NPM 2003 110290. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang public relation. Public relation sebagai ilmu pengetahuan masih cenderung bagi masyarakat kita. Public relation atau PR merupakan gabungan dari berbagai ilmu dan termasuk dalam jajaran ilmu-ilmu sosial seperti halnya ilmu politik, ekonomi, sejarah, psikologi, sosiologi, komunikasi. Dan melalui perkembangannya, teknologi telah menjadi bagian dari public relation. PR sangat menentukan kelangsungan hidup perusahaan, organisasi atau lembaga. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa PR berfungsi untuk menumbuhkan relasi baik antara setiap komponen organisasi dan menumbuhkan motivasi serta menggiatkan partisipasi. PR juga merupakan bagian integral yang tak terpisahkan dari kegiatan usaha atau bisnis. Edward L. Bernays dalam bukunya Public Relation menyatakan bahwa PR mempunyai 3 macam arti, yaitu memberi informasi kepada masyarakat, persuasi yang dimaksudkan untuk mengubah sikap dan tingkah laku masyarakat terhadap lembaga demi kepentingan dua belah pihak. Selanjutnya, usaha untuk mengintegrasikan sikap dan perbuatan antara lembaga dengan sikap atau perbuatan masyarakat dan sebaliknya. 4 unsur falsafah dari definisi public relation sebagai berikut. Yang pertama, PR merupakan falsafah manajemen yang bersifat sosial. Yang kedua, PR merupakan perwujudan falsafah tersebut pada tataran kebijaksanaan. Yang terakhir, PR merupakan komunikasi dua arah yang menunjang keberhasilan kebijakan itu dengan menjelaskan, mengonfirmasikan, mempertahankan atau mempromosikannya kepada publik dengan cara pendekatan untuk menciptakan opini publik. Secara umum, public relation adalah proses interaksi dengan tujuan menciptakan opini publik sebagai input yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik. Dengan tujuan menanamkan keinginan baik, kepercayaan, saling adanya pengertian, dan citra yang baik dari publiknya. Secara khusus, public relation merupakan fungsi khusus manajemen yang membantu membangun dan memelihara komunikasi bersama, pengertian, dukungan, dan kerjasama antara organisasi dan publik, melibatkan masalah manajemen, membantu manajemen untuk mengetahui dan merespon opini publik, menjelaskan dan menekankan tanggung jawab manajemen untuk melayani minat publik, membantu manajemen untuk tetap mengikuti dan memanfaatkan perubahan secara efektif, berguna sebagai sistem peringatan awal untuk membantu mengantisipasi tren, dan menggunakan penelitian dan teknik suara yang layak dalam komunikasi sebagai alat utama. Tujuan public relation, Jack Finch 2003 P54 mendefinisikan dari sekian banyak hal yang bisa dijadikan tujuan public relation sebuah perusahaan. Beberapa di antaranya yang pokok adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengubah citra umum di mata masyarakat sehubungan dengan adanya kegiatan-kegiatan baru yang dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua, untuk meningkatkan bobot kualitas para calon pegawai. Yang ketiga, untuk menyebarluaskan suatu cerita sukses yang telah dicapai oleh perusahaan kepada masyarakat dalam rangka mendapatkan pengakuan. Yang keempat, untuk memperkenalkan perusahaan kepada masyarakat luas serta membuka pangsa pasar baru. Yang kelima, untuk mempersiapkan dan mengondisikan masyarakat bursa saham atas rencana perusahaan untuk menerbitkan saham baru atau saham tambahan. Yang keenam, untuk memperbaiki hubungan antara perusahaan itu dengan masyarakatnya sehubungan dengan telah terjadinya suatu peristiwa yang mengakibatkan kecaman, kesangsian, atau salah paham di kalangan masyarakat terhadap niat baik perusahaan. Yang ketujuh, untuk mendidik konsumen agar mereka lebih efektif dan mengerti dalam memanfaatkan produk-produk perusahaan. Yang kedelapan, untuk meyakinkan masyarakat bahwa perusahaan mampu bertahan atau bangkit kembali setelah terjadinya suatu krisis. Yang kesembilan, untuk meningkatkan kemampuan dan ketahanan perusahaan dalam menghadapi risiko pengambil alihan oleh pihak lain. Yang kesepuluh, untuk menciptakan identitas perusahaan yang baru. Yang ke-11, untuk menyebarluaskan informasi mengenai aktivitas dan partisipasi para pemimpin perusahaan, organisasi dalam kehidupan sosial sehari-hari. Yang ke-12, untuk mendukung keterlibatan suatu perusahaan sebagai sponsor dari suatu acara. Yang ke-13,
untuk memastikan bahwa para politisi benar-benar memahami kegiatan-kegiatan atau produk perusahaan yang positif, agar perusahaan yang bersangkutan terhindar dari peraturan undang-undang dan kebijakan pemerintah yang merugi. Yang ke-14, untuk menyebarluaskan kegiatan-kegiatan riset yang telah dilakukan perusahaan agar masyarakat luas mengetahui betapa perusahaan itu mengutamakan kualitas dalam berbagai hal. Secara keseluruhan, tujuan dari public relation adalah untuk menciptakan citra baik perusahaan sehingga dapat menghasilkan kesetiaan publik terhadap produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Selain itu, public relation bertujuan untuk menciptakan, membina, dan memelihara sikap budi yang menyenangkan bagi lembaga atau organisasi di satu pihak dan dengan publik di lain pihak dengan komunikasi yang harmonis dan timbal balik. Fungsi public relation menurut S. Blacken, Melvin L. Sarpo, 1983, public relations berfungsi untuk menginformasikan kepada semua pihak yang terkait dalam menciptakan adanya saling pengertian yang didasarkan pada kenyataan, kebenaran, dan pengetahuan yang jelas, lengkap, dan perlu diinformasikan secara jujur, jelas, dan objektif. Berdasarkan referensi tersebut, fungsi public relation dapat diuraikan menjadi 4 hal, yaitu: yang pertama, kegiatan yang bertujuan memperoleh itikat baik, kepercayaan, saling adanya pengertian, dan citra yang baik dari publik atau masyarakat pada umumnya. Yang kedua, memiliki sasaran untuk menciptakan opini publik yang bisa diterima dan menguntungkan semua pihak. 3. Unsur penting dalam manajemen guna mencapai tujuan yang spesifik sesuai harapan publik, tetapi merupakan kekhasan organisasi atau perusahaan. Sangat penting bagaimana organisasi memiliki warna, budaya, citra, suasana yang kondusif dan menyenangkan. Kinerja meningkat dan produktivitas bisa dicapai secara optimal. Yang keempat, usaha menciptakan hubungan yang harmonis antara organisasi atau perusahaan dengan publiknya, sekaligus menciptakan opini publik sebagai efeknya, yang sangat berguna sebagai input bagi organisasi atau perusahaan yang bersangkutan. Opini publik berasal dari bahasa Inggris public opinion. Menurut John Nasih S. Sawenarjo, dalam bukunya opini publik dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan pendapat umum. Dengan demikian, publik diterjemahkan dengan umum, sedangkan opinion dialihbahasakan dengan pendapat. Dengan demikian, opini publik adalah kumpulan pendapat individu terhadap masalah tertentu yang mempengaruhi suatu kelompok, orang-orang, atau masyarakat. Salah satu fungsi public relation adalah menjaga hubungan yang harmonis antara organisasi atau perusahaan dengan publik yang akan menciptakan opini publik. Para ahli PR mengatakan bahwa semakin kita memiliki banyak relasi, akan semakin sukseslah PR kita. Dengan relasi yang semakin kita pupuk, kita akan dengan mudah memunculkan opini publik yang masuk. Ini artinya perbaikan maupun perkembangan organisasi bisa lebih efektif. Organisasi akan lebih mudah berkembang, kebutuhan dan keinginan publik akan mudah direalisasikan secara tepat. Opini publik identik dengan pengertian keterbukaan dalam mengungkapkan ide, pendapat, keinginan, kebutuhan, keluhan, kritik yang membangun dan kebebasan dalam penulisan. Dengan kata lain, opini publik merupakan efek dari kebebasan dalam mengungkapkan ide-ide dan pendapat. PR harus mampu mempengaruhi media untuk menciptakan opini publik. Pembentukan opini publik. PR harus mampu mempengaruhi media untuk menciptakan opini publik. Dalam perkembangannya telah diadakan penelitian-penelitian yang seksama tentang opini publik yang semakin jelas dan bermanfaat dalam mengembangkan organisasi-organisasi. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa teori tentang opini publik untuk dikonsentrasikan pada masalah-masalah berikut. Opini publik bila ditanggapi secara tepat, objektif, jujur, transparan, dan didasarkan pada fungsi manajemen, umumnya akan membawa perubahan ini. Ini menunjukkan adanya perkembangan dari organisasi tersebut dan opini publik sebagai efeknya. Bagaimana kita bisa mengetahui sejauh mana opini publik mempunyai kekuatan sampai pada terciptanya perubahan. Hal ini sangat bergantung pada dasar munculnya opini publik tersebut. Kalau itu karena arus informasi yang tidak tersaring dan terolah, hanya mau ikut-ikutan saja, pasti tidak akan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap perubahan. Juga bila munculnya opini publik itu karena adanya perasaan iri hati, pasti tidak akan mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi perubahan. Namun,
Kalau opini publik tersebut muncul karena adanya kepercayaan yang kuat, hal ini tentu akan bisa mempengaruhi perubahan. Adanya saling percaya dan opini publik disadari untuk memperbaiki produk atau jasa yang berarti juga perbaikan pada organisasi atau perusahaan dan akhirnya akan memberi keuntungan bagi semua pihak. Berdasarkan kepercayaan tadi, pengaruhnya sangat kuat untuk menanggapinya secara berkualitas. Dampak bagi kedua belah pihak akan memiliki nilai yang memuaskan. Hal ini akan mempengaruhi kelangsungan hidup organisasi karena adanya saling percaya antara organisasi dan publik. Sekian itulah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.